Pemirsa, dalam rangka peringatan 70 tahun Indonesia Merdeka, kami mengangkat topik intoleransi di negeri Bhinneka dalam dialog pagi hari ini. Dan di studio telah hadir bersama kami Sekretaris Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia atau PGI, Pendeta Gomar Gultom. Selamat pagi juga Pak Gomar. Selamat pagi Bu Apa Fitri. kabarnya? Kabar baik. Baik. Kan sebetulnya bangsa kita ini kan bangsa yang sudah puluhan tahun membuktikan bahwa dia bisa hidup di tengah kepelbagaian yang disebutkan Pak Slamet tadi. Artinya ada semangat toleransi yang cukup tinggi di Indonesia dalam puluhan tahun bangsa kita ini. Tanpa semangat toleransi itu, kita nggak mungkin bertahan sebagai bangsa sebagaimana ada sekarang. Nah, memang belakangan ini ada insiden-insiden. Ini saya kira saya yakin sampai sekarang tidak ada satu agama pun sebenarnya yang tidak terbuka kepada yang lain, karena semua agama membawakan damai, salam gitu ya. Nah, cuma ketika penganut agamanya tampil di ruang publik, ada semacam perebutan ruang publik. Nah, dalam perebutan ruang publik ini masuklah faktor-faktor ekonomi, faktor-faktor politik dan yang lain-lain, dan ini yang mengemuka. Nah, sebenarnya apa yang terjadi di Tolikara adalah akumulasi dari berbagai soal, saya pikir. Tolikara menurut hemat saya tidak bisa dilihat hanya dalam kerangka soal intoleransi. Betul ada unsur intoleransi di sana, tapi ada terlalu banyak masalah lain. Papua begitu kompleks saya kira. Yang kita syukuri adalah bahwa negara hadir segera di sana. Tetapi belakangan ini kita juga menyaksikan di berbagai tempat di Indonesia banyak aksi-aksi intoleran yang dilakukan oleh penganut agama, di mana terkesan negara tidak hadir gitu. Cukup banyak kasus-kasus terjadi di gereja dan penganut agama lain mengalami tindak intoleransi dari penganut agama, bukan dari agama tertentu, tapi dari penganut agama yang berebut ruang publik tadi, dan negara tidak hadir. Nah, kalau ini dibiarkan terus, kita akan makin mundur. Nah, saya senang dengan peristiwa Tolikara, di mana negara segera hadir. Dan ini harapan kita, 70 tahun merdeka ini, ke depan, segala bentuk intoleransi, kepada siapapun, apakah itu suku, agama, atau apapun, negara harus hadir. Saya kira ini penting kita renungkan dalam 70 tahun merdeka. Dan peristiwa Tolikara mengingatkan kita ada soal yang nggak beres ketika negara membiarkan praktek-praktek intoleransi di berbagai tempat. Peran negara yang aktif, apakah kemudian Pak Gomar bisa kita katakan dengan rencana Kemendagri yang akan menerbitkan sebuah peraturan khusus untuk mengantisipasi adanya intoleransi? Apakah peran negara seperti itu yang mungkin bisa mengantisipasi adanya intoleransi di negara Bhinneka atau bagaimana? Karena menurut hemat saya, masalah toleransi tidak tunggal masalah agama. Di awal tadi saya sebutkan, masalah intoleransi ini kan muncul ketika penganut agama hadir di ruang publik. Dan ketika di ruang publik, di sana terlalu banyak faktor. Gitu. Sebaik apapun agama mengajarkan sesuatu kepada umatnya, ketika di ruang publik ada masalah-masalah sosial, ekonomi yang begitu parah, ada sekelompok orang menguasai perekonomian sementara sekelompok lain hidup dalam kemelaratan. Ini agama nggak begitu saja bisa menyelesaikan semua hal di dunia ini gitu. Ada faktor-faktor yang harus diurai satu persatu gitu. Nah, makanya tujuan negara kita ini dibentuk kan mencerdaskan bangsa. Artinya pendidikan ada di sana dan mensejahterakan masyarakat. Masalah ekonomi ada di sana. Selama yang dua ini nggak bisa selesai dan negara tidak serius bersama masyarakat, artinya tidak hanya pemerintah tapi masyarakat bersama juga menyelesaikan masalah pencerdasan bangsa, kesejahteraan masyarakat, orang akan sulit beragama dengan cerdas. Orang akan beragama fanatik itu baik pada dirinya, tetapi kalau tidak cerdas ini bisa jadi masalah. Demikian juga dengan kesejahteraan tadi. Jadi ini saya pikir tugas negara dan masyarakat bersama-sama, seluruh pimpinan agama, seluruh organisasi masyarakat bersama-sama kembali ke tujuan negara ini dibentuk, pendidikan dan kesejahteraan. Nah, terkait dengan peran negara, kehadiran peran negara secara khusus lewat peraturan perundang-undangan, saya berpendapat begini, toleransi itu kerukunan yang sudah dibangun oleh masyarakat dan bangsa Indonesia itu lahir dari pengalaman eksistensial. Itu nggak ada yang ngatur-atur itu. Dia lahir secara eksistensial dari kehidupan berbangsa. Kalau dia mau diatur, pengaturannya mengatur, bukan membatasi. Sejauh rancangan undang-undang yang sekarang sedang digodok oleh kita semua sedang menggodok ini sekarang,
berbagai lembaga agama, juga diundang oleh Kementerian Agama. Sejauh maksudnya adalah pembatasan, ini akan menimbulkan soal-soal baru. Tetapi kalau dia mengatur sebagaimana mestinya undang-undang, dia akan menumbuhkan kerukunan itu. Tapi kalau membatasi sekali lagi, ini akan rumit. Tadi disebutkan oleh Bung Bonar, negara, saya khawatir dalam rancangan undang-undang kerukunan perlindungan umat beragama ini, apanya yang dilindungi, umatnya atau agamanya? Baik, Pak Gumar, menurut Anda seperti apa solusi ke depannya? Tadi dikatakan juga menyinggung mengenai kehidupan beragama yang cerdas seperti itu ya? Saya kira memang tugas kita bersama ya sebagai seluruh umat beragama untuk mencerdaskan bangsa. Jadi bersama-sama yang Muslim, yang Kristen, dan lembaga-lembaga agama itu bersama-sama bisa melakukan pendidikan multikultural. Kan? Ini yang perlu kita sekarang untuk mencerdaskan bangsa. Pada saat yang sama, agama-agama bersama-sama juga bisa mencari apa sih persoalan bangsa kita di tengah kemiskinan ini, apa akar penyebab kemiskinan ini, dan bersama-sama dengan berbagai umat beragama kita bersama mencoba menyelesaikannya. Itu yang pertama menurut hemat saya. Tapi yang kedua, tugas negara juga untuk seperti dikatakan oleh Pak Jokowi, kerja. Salah satu kerja yang cukup serius dari pemerintah sekarang inilah hadir di tengah-tengah masyarakat, hadir berhadapan dengan kelompok-kelompok intoleran yang ketika dia hadir dalam bentuk kekerasan misalnya. Ini kan cukup lama kita negara tidak hadir. Ketika intoleransi yang wujud dalam bentuk kekerasan, bagaimanapun di sana negara harus hadir. Tidak bisa terjadi proses impunitas terhadap pelaku-pelaku kekerasan atas nama agama sekalipun. Jadi ini harus dikerjakan oleh semua aparat. Kami IPG ini nggak punya alat pemaksa. Yang punya alat pemaksa itu negara. Lalu karena itu di situ harus kerja. Gitu. Oke, baik.